Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 13 Januari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja. Oke, uh, let go of control issue. Aku lihat orang ini itu sedang mencoba melepaskan masa-masa sulit dia. Dia sedang mencoba untuk bangkit dari keterpurukannya. Apalagi kalau aku lihat di sini orang ini tuh apa itu namanya? Dulu masih dikontrol ya oleh seseorang sehingga orang ini tuh mau keluar dari kontrol itu dan mencoba untuk hidup mandiri dan mengusahakan agar dia um, apa ya, tidak ketergantungan dengan seseorang seperti itu. Ya, mungkin dia sedang mencoba usaha atau ya dia bekerja tapi tidak ada hubungannya dengan orang dalam seperti itu ya. Terus kalau aku lihat di sini juga orang ini mencoba untuk melepaskan ketergantungan dia dengan kamu karena menurut dia, dia harus lebih fokus dulu pada diri dia, gitu ya. Aku lihat, jadi sebenarnya orang ini tuh sangat apa namanya itu ketergantungan sama kamu, ya. Entah mungkin memang dulu kamu itu saking baiknya orangnya, jadi suka memberikan dia apa ya sesuatu yang bisa membuat dia dimanja, merasa dimanja, ya, entah apa yang pernah kamu berikan ke dia, perhatian, support, atau bahkan mungkin uang, seperti itu. Dan kalau aku lihat orang ini selalu memanggil-manggilmu di dalam doanya, ya, dia selalu meminta agar kamu dan dia selalu terkoneksi, ya, walaupun situasinya sekarang entah seperti apa, tapi dia berharap kamu tidak akan melupakan dia. Jadi secara batin kalian itu selalu terkoneksi. Makanya di sini mungkin kalau kamu sering tiba-tiba keingetan dia, tiba-tiba rindu dia, nah itu di saat-saat dia uh, kepikiran kamu dan sedang ya mungkin mendoakan kamu, meminta kamu agar tetap selalu memikirkan dia, tetap selalu terkoneksi dengan dia. Ada sesuatu yang ingin segera dia selesaikan dengan kamu, ya. Eh, Oke, kita lihat. Oh, nampaknya ini sesuatu kesalahpahaman atau masalah yang pernah terjadi di antara kalian karena di sini aku lihat dia ingin melakukan suatu effort untuk menunjukkan rasa cintanya ke kamu. Cuman sebelum itu aku lihat di sini dia ingin membebaskan diri dia terlebih dahulu dari segala macam controlling ya, dari berbagai macam tekanan ya, itu tadi dia pengen hidup mandiri ya, semua harus atas kerja keras dia sendiri tanpa orang dalam. Terus itu juga dia akan membebaskan kamu untuk melakukan apa yang ingin kamu mau terlebih dahulu. Mungkin kamu pengen fokus dengan karir, ya silahkan gitu ya. Intinya di sini dia tidak mengikat kamu, ya. Dia ingin kamu dan dia sama-sama untuk fokus dulu pada hidup masing-masing. Tuh, ya. Jadi kalau aku lihat di sini um, mungkin ya, mungkin orang ini tuh abis dari
terkena musibah atau keterpurukan atau mungkin kebangkrutan di dalam hidup, sehingga orang ini tuh lagi memulai kembali kebangkitan dia. Dia sedang mencoba untuk bangkit dari keterpurukan dia yang kemarin, sehingga aku lihat di sini orang ini tuh sadar diri bahwa dia harus lebih fokus dulu pada hidupnya. Jangan sampai dia mengikat kamu terlebih dahulu, tapi keadaan hidupnya masih terombang-ambing gitu ya. Makanya di sini kalau aku lihat uh, love love self first, mencintai diri sendiri terlebih dahulu ya. Dengan pemikiran dia terhadap kamu juga gitu. Silahkan kamu untuk fokus aja dulu sama hidupmu gitu. Ya, kamu tidak aku ikat, kamu tidak aku kendalikan. Silahkan kalau kamu mau fokus dulu dengan hidupmu. Karena menurut dia, waktunya sekarang ini belum tepat bagi dia untuk bisa menseriusi kamu atau berkomitmen dengan kamu ya, karena itu tadi mungkin dia baru keluar dari keterpurukan sehingga dia harus fokus dulu dengan hidup dia, dengan keseimbangan hidup dia, dengan kestabilan hidup dia, seperti itu. Tapi sejujurnya di sini berada di dekatmu itu udah ngebuat dia ngerasa candu banget. Nah, itulah yang ngebuat dia gak bisa fokus. Jadi dia kalau udah di dekat kamu tuh gagal fokus gitu loh. Ya, dia akan terbuai, dia akan bisa ke lupa dengan prioritas dia yang lain gitu ya, dengan pekerjaan, dengan pencapaian diri, dengan tugas-tugas ya, seperti itu. Jadi maka dari itu ini bukan waktu yang tepat bagi dia untuk ngebucin-bucinan gitu ya. Saat ini tuh menurut dia belum tepat bagi dia untuk ngebucin-bucinan sama kamu. Dan saat ini tuh dia nggak mau lagi ngedengerin kata orang-orang atau mengikuti controlling dari orang-orang ya, apapun yang orang-orang katakan tentangmu ataupun apapun kata orang-orang yang menjelek-jelekkan atau menghasut ya, lebih lebih ke hasutan sih ya, itu dia nggak mau mendengarkannya lagi ya. Dia sekarang tuh udah positive thinking, karena kalau aku lihat di sini orang ini sudah menyesal dengan tindakan dia, apalagi di sini dia pernah berbohong sama kamu, sehingga aku lihat di sini dia ya sadar diri ya, dia ya paham lah ya, dia paham dengan situasi dia yang pernah mengecewakan kamu, dia nggak mau lagi terus-terusan mengecewakan kamu gitu, sehingga di sini dia akan tetap percaya padamu apa yang kamu lakukan, kenapa kalian tidak ada komunikasi, kenapa kamu tidak ada kabar, itu dia tetap positive thinking sama kamu, karena dia pun saat ini tuh lagi positive thinking juga dengan kamu. Karena kalau aku lihat mungkin dia melihat kamu saat ini memang lagi fokus pada hidupmu, pada karirmu, pada kebahagiaanmu sendiri. Kamu lebih senang di saat kamu fokus dengan dirimu sendiri, seperti itu. Terus itu juga walaupun dipaksa seperti apapun ya, saat ini tuh dia belum bisa untuk memberikan kamu kepastian, ataupun memberikan kamu waktu, ataupun memberikan apa yang kamu mau ya. Karena saat ini pun situasi dia itu memang belum bisa untuk memberikan janji-janji ya, ataupun kepastian yang kamu inginkan, karena dia tahu, dia sadar diri ya, dia sadar diri dengan kemampuan dia saat ini. Ini benar-benar dia baru ini loh, baru memulai sesuatu ya, karena orang ini tuh baru bangkit dalam keterpurukan gitu.
Dan kalau aku lihat perasaan dia tetap sama, dia masih mencintaimu, ya. Jadi nggak usah dipertanyakan lagi apakah dia masih mencintaimu. Ya, dia masih mencintaimu. Tapi kalau untuk kamu meminta dia untuk berkomitmen atau memberikan kamu kepastian atau dia disuruh untuk berjanji tentang sesuatu apa tentang hubungan gitu ya untuk kedepannya akan seperti apa, aku lihat di sini dia belum siap, dia belum mampu seperti itu. Tapi sejujurnya aku lihat di sini orang ini tuh sangat bersyukur ya, bersyukur bisa merasa dicintai olehmu, bisa kenal dengan kamu, terus itu mendapatkan ketulusan dari hatimu, mendapatkan cintamu, mendapatkan perhatian darimu ya. Kenapa? Karena di sini aku lihat orang ini tuh sama kamu itu ngerasa nyaman banget ya, ngerasa aman banget. Terus itu kamu itu hmm, orang yang baik di mata dia, orang yang menarik juga, orang yang memang dia sukai, orang yang bisa merasa dia nyaman, ya. Terus itu kamu juga orangnya semangat, orangnya apa selalu bahagia, ya. Terus itu juga aku lihat kamu ini orangnya terbuka. Terus itu juga kamu itu punya potensi-potensi yang apa ya membangun gitu ya, eh, apa ya, bukan potensi-potensi yang buruk, yang negatif, tapi justru malah ini potensi-potensi yang bisa membuatmu terus naik, terus berkembang seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini menurut dia kamu itu eh apa ya, selalu bisa memberikan rasa puas akan dicintai gitu loh. Ya, dia tuh selalu merasa puas sama kamu karena kamu itu selalu memberikan rasa cinta yang tulus ke dia. Dan kalau aku lihat di sini kamu itu udah terlalu berusaha keras untuk berjuang menunjukkan cintamu ke dia, ketulusan kamu ke dia gitu ya. Bahkan di sini kamu juga telah berusaha keras untuk mengatasi rintangan em, yang ada di hubungan kalian kayak gitu. Cuman aku lihat ada suatu perasaan sedih ya, karena di sini dia melihat kayaknya kok cuman kamu yang berjuang dengan hubungan ini. Dia kayak merasa menyesal ya, hanya kamu yang bisa memberikan perjuangan di hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat ada keinginan dari dia ingin bertemu dengan kamu, bahkan mungkin ngajak kamu liburan kayak gitu atau berpergian gitu ya atau ngajak kamu ke tempat dia atau ngajak kamu ke tempat-tempat yang memang menarik ya. Aku lihat di sini dia tuh kayak ya pengen eh, berinteraksi, bertemu secara langsung ya, terus itu eh, apa ya dia namanya? Berbahagia, gembira, punya memori yang indah dengan kamu kayak gitu. Ya, mengukir em, momen bersama dengan kamu. Kalau aku lihat di sini, dia pengen banget ada pertemuan dengan kamu secara fisik. Em, Kalau aku lihat juga di sini, eh, baik kamu ataupun dia sebenarnya itu punya intuisi yang kuat ya. Jadi secara batin kalian itu selalu terkoneksi ya, selalu terhubung dan intuisi kalian itu satu sama lain saling kuat, saling mengikat, saling terikat. Terus itu juga aku lihat selain intuisi yang kuat, sebenarnya kalian juga ini ada suatu masalah tentang kepercayaan. Ya, jadi mungkin dulu dia pernah melakukan sesuatu hal, ya, sesuatu hal yang mungkin menyakiti kamu, mengkhianati kamu, sehingga di sini ada eh, apa ya, pengecewaan kepercayaan ya dari dia untukmu. Jadi mungkin banyak sekali kekecewaan yang kamu dapatkan dari orang ini. Terus itu juga kalau aku lihat di sini komunikasi kalian juga memang buruk ya. Mungkin entah dari awal memang komunikasi kalian itu adet-adetan gitu ya. Kadang sebulan sekali,
kadang bahkan mungkin lebih dari sebulan baru ada komunikasi gitu ya, atau mungkin seminggu sekali seperti itu. Intinya komunikasi kalian buruk banget. Terus itu juga aku lihat di sini, apa ya, ada kesulitan dari si orang ini ya, si dia ini untuk berkata jujur sama kamu ya. Nah, inilah yang membuat terkadang kamu dengan dia ini selalu salah paham, selalu ada pertengkaran ya, karena orang ini tuh sering banget nutup-nutupi apa yang terjadi di hidup dia atau apa tentang sesuatu gitu. Intinya nih orang nggak jarang banget jujurnya gitulah ya. Sehingga kamu harus berpikir dua kali sebelum apa ya, membuat keputusan tentang tindakan apa yang harus kamu lakukan ya. Dan aku lihat juga memang orang dia ini ya, orangnya itu sangat berhati-hati banget. Terus itu orangnya juga memang pemikir ya, orangnya pemikir sehingga dia juga harus bisa mikir-mikir dulu. Jadi kalau misalkan dia harus membuat keputusan apa gitu ya, dia harus mikirnya lama gitu, biar kamu nggak sakit hati gitu. Tapi dari lamanya dia berpikir, kamu juga akhirnya mikir, nih orang serius nggak sih gitu ya. Jadi kamu berulang kali harus berpikir, apakah ini serius atau enggak gitu ya, orang ini serius atau enggak gitu. Cuman kalau aku lihat sejujurnya ya, di sini kalau nanya tentang perasaan dia, sebenarnya perasaan dia pun menggebu-gebu sama kamu ya, berapi-api. Cuman karena terlalu hiper, apa sih namanya? Terlalu menggebu-gebu, eh hubungan kalian itu eh gini, yaitu koneksinya memang kuat, tapi hubungan ini tuh sebenarnya sangat rentan. Kenapa aku bilang sangat rentan? Karena gini, eh masih adanya saking saking gimana ya, saking menggebu-gebunya sehingga timbullah perasaan-perasaan kecurigaan kayak gitu ya, kecurigaan, rasa cemburu, terus itu rasa benci ya. Eh, Intinya di sini ada emosi yang kuat sehingga membuat hubungan kalian itu di dikerumuni hal-hal negatif ya. Gini loh, kalau orang yang terlalu mencintai sesuatu, terkadang mereka itu hanya fokus pada hal itu saja. Sehingga dia tidak terbuka dengan hal-hal yang lainnya. Itulah yang membuat kalau orang cinta menggebu-gebu ini kayak gini. Makanya dibilang cinta itu buta ya, karena ini terlalu menggebu-gebu pada satu hal atau pada seseorang sehingga dia tidak bisa berpikir jernih atau melihat sekeliling dia yang harus dia apa namanya, dia perhatikan juga gitu ya, sehingga ketika dia sangat mencintaimu ada perasaan was-was, takut kamu apa namanya, ada yang lain, takut kamu tidak mencintai dia lagi, seperti itu deh. Ya, yang macam-macam seperti itu. Eh Terus itu juga kalau aku lihat di sini, walaupun orang ini ada rasa was-was, ada rasa kecemburuan juga, ada rasa emosi yang kuat ya, terkadang juga ada ledakan kebencian ya. Mungkin ketika eh, dia tahu dia sangat cinta sama kamu, tapi kamu mungkin tidak bisa selalu memberikan dia waktu 24 jam untuk memperhatikan dia. Kadang-kadang dia kesal juga, mungkin seperti itu ya. Tapi selain itu juga, kalau aku lihat di sini orang ini sangat sangat sayang kok sama kamu. Terus itu juga sangat empati. Terus itu juga ada kekuatan batin yang selalu terkoneksi ya, kuat dengan kamu. Terus itu juga em, apa ya? Orang ini tuh mencoba selalu gimana caranya agar bisa mendapatkan perhatian kamu. Ada taktik-taktik yang dia mainkan lah ya, seperti itu untuk bisa mendapatkan perhatian dari kamu.
Nah, cuman kalau aku lihat di sini memang untuk kamu, memang gimana ya, aku harus ngomongnya, mmm, situasi dia kan lagi nggak baik-baik aja nih ya, apalagi dia ini baru mencoba untuk keluar atau lepas dari kendali seseorang atau dari kendali sesuatu, sehingga dia ini benar-benar lagi berada di tahap awal atau di level nol lah gitu ya, baru memulai kembali. Sehingga dia itu butuh kamu untuk lebih berempati atau bisa dapat membantu dia lebih memahami keinginan dan kecemasan dari si dia ya. Em, Gini, saat ini dia memang lagi dari nol ya, dari dia mengusahakan semuanya dalam hidup dia ini dari nol. Dia lagi bangkit dari keterpurukan misalkan materi, secara materi, kemudian mungkin dia ini yang dulu misalkan sering selingkuh, sering dikelilingi oleh wanita-wanita cantik atau pria-pria ganteng gitu ya. Terus kali ini tuh dia pengen menghentikan itu semua. Jadi dia benar-benar dari nol ya, ingin memperbaiki hubungan dengan kamu sehingga dia meminta dari kamu itu atau berharap dari kamu itu bisa memberikan apa ya, kepercayaan, terus itu, memberikan dia empati, pengertian, support, kayak gitu ya, yang apa yang selama ini dia inginkan dari kamu. Jadi kalau misalkan kalian di sini sering, bertengkar ya, dia berharap kamu bisa tetap selalu memperlakukan dia dengan baik, dengan sabar ya, jangan terpancing emosi gitu. Kayak misalkan gini, ini kan dia dari nol, otomatis kan dia lebih fokus pada pencapaian-pencapaian diri dia, ya atau pekerjaan-pekerjaan dia, atau apalah yang sedang dia lakukan untuk diri dia gitu ya, untuk kestabilan diri dia. Sehingga mungkin di sini dia tidak bisa mengontrol kamu 24 jam. Jadi dia berharap kamu bisa apa ya, memegang teguh hatimu agar tidak cari yang lain gitu ya, bisa percaya sama dia bahwa dia benar-benar lagi berjuang dengan hidupnya. Terus itu juga kalau misalkan kamu netting terhadap dia ya, jangan langsung kepancing emosi gitu ya. Intinya yang seperti seperti itulah ya. Dia berharap kamu bisa apa memperlakukan dia dengan baik gitu ya dan dengan sabar gitu. Karena memang ini kan dia dari nol. Ya, dia memulai ulang hidup dia dari nol. Entah dia memang baru bangkrut dia dari hidup dia yang kemarin atau apalah ya. Tapi intinya nih orang kayak lagi memulai dari nol. Dan kalau aku lihat ya, akhir-akhir ini tuh kalian mulai apa ya? Mulai ada perkembangan ya di hubungan kalian, mungkin kalian baru balikan atau ya apa, tebar pesona gitu ya atau PDKT-an lagi seperti itu. Intinya di sini ada kedekatan lagi ya, ada kedekatan lagi antara kamu dengan dia. Walaupun memang kalau aku lihat memang nggak seintens itu, karena kan dia memang juga lagi fokus dengan kehidupan dia. Jadi aku lihat ya sedikit adanya peningkatan lah di hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini baru memulai suatu pekerjaan atau bisnis baru gitu ya kalau aku lihat. Terus itu aku lihat juga hmm, orang ini tuh kayak merasakan banyak sekali efek-efek atau kestabilan yang positif ya semenjak dia dekat dengan kamu. Jadi kamu itu kayak jimat keberuntungan bagi dia. Dia merasa bahwa kamu itu kayak jimat keberuntungan. Setiap dia dekat dengan kamu, setiap dia berbaikan dengan kamu, ya, setiap dia menjalin hubungan dengan kamu, hidup dia tuh kayak mulai membaik. Ada step
yang mana ada perkembangan di dalam hidup dia gitu ya kalau aku lihat. Jadi menurut dia kamu itu kayak suatu keberuntungan yang memang dihadirkan oleh semesta untuk dia gitu. Eh Terus itu juga aku melihat di sini dia merasa kayak merasa aman, merasa stabil ya dengan hubungan ini. Kenapa? Karena di sini dia menganggap kamu itu orang yang memang bisa dipercaya gitu ya. Kamu tidak akan mendua, kamu tidak akan tebar pesona ke yang lain, kamu tidak akan mencampakkan dia gitu ya. Kamu masih mau setia menunggu dia gitu. Jadi dia ngerasa kayak tersanjung gitu loh ya. Terus itu juga kalau aku lihat kamu itu bisa memberikan efek stabilitas di dalam hidup dia. Terus itu juga aku lihat di sini eh, semenjak dia dekat dengan kamu, kamu itu selain memberikan kestabilitasan di dalam hidup dia, kamu juga apa ya bisa memberikan apa ya keberuntungan dan keberlimpahan di dalam hidup dia. Misalkan gini, yang dulu ya ketika dia mencampakkanmu, ketika dia menyakiti kamu, em, apa konsumen-konsumen ya yang em, apa konsumen-konsumen itu nggak ada yang mendekat gitu. Tapi ketika dia memperbaiki hubungan dengan kamu, kok ya satu persatu konsumen itu datang gitu. Jadi kamu itu kayak memberikan dia banyak keberuntungan gitu ya dan keberlimpahan, kestabilan hidup seperti itu. Terus juga aku lihat di sini dia merasa sangat beruntung dan bisa percaya diri dengan koneksi kamu ya karena kamu itu orang yang memang setia gitu ya. Orang yang nggak neko-neko, orang yang nggak mudah jatuh hati pada sembarang orang atau kamu itu tidak bisa dengan mudahnya em, mencintai banyak orang kayak gitu loh. Kami tuh orang yang sulit untuk bisa jatuh cinta. Sehingga di sini dia melihat kami itu yakin bahwa kami itu memang masih berpegang teguh pada dia gitu ya. Pada hubungan ini gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini eh aku lihat kamu itu orangnya mandiri ya. Dia memandang kamu adalah kamu orang yang mandiri, kamu orang yang sukses. Terus itu juga aku lihat di sini eh kamu juga selalu mendukung dia gitu ya. Apapun yang dia lakukan, kamu selalu mendukung pekerjaannya. Kamu selalu mendukung apa yang dia lakukan seperti itu. Itulah yang membuat dia merasa klik banget sama kamu, merasa apa ya, kagum banget sama kamu. Kalau apalagi kalau misalkan di sini kamu seorang wanita gitu, hebat gitu ya, seorang wanita yang mandiri, sukses, terus itu bisa mensupport ya pasangannya gitu ya. Enggak tahu deh, aku harus bilang dia ini pasanganmu atau gimana. Tapi intinya kamu bisa mensupport dia, selalu mendukung dia dalam keadaan apapun. Kamu tidak banyak merengek gitu kalau aku lihat. Sehingga aku lihat orang ini tuh sangat mengharapkan ada perkembangan hubungan kalian untuk masa depan kalian nanti gitu ya. Dia berharap di kedepannya di kemudian hari di suatu hari nanti ya akan ada perkembangan dari hubungan kalian. Kenapa? Karena kalau aku lihat ini ya selama ini hubungan kalian itu mandek, hubungan kalian itu stuck, nggak ada perkembangannya, gini-gini aja, bahkan mungkin maju mundur aja ya, nggak ada eh, apa perkembangan, pertumbuhan ya. Aku lihat di sini. Cuman sayangnya orang ini tuh masih menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya sama kamu ya. Orang ini tuh masih ada yang dia tutup-tutupi dari kamu ya, entah itu apa. Terus itu juga ada keterlibatan dari pihak ketiga nih yang mencoba menyabotase hubungan kalian. Pihak ketiga ini orangnya baik
ya, orangnya baik, ramah, deket dengan kamu atau mungkin deket dengan dia. Nah, orang inilah yang mencoba untuk menyabotase hubungan kalian. Sehingga aku lihat em, apa ya, mungkin bisa membuat kalian akan berpisah atau renggang hubungannya atau ya terpengaruh seperti itu ya. Dan ini mungkin bisa jadi seorang teman atau orang yang berpura-pura menjadi teman. Ini entah dari sisi kamu atau dari sisi dia. Ya, kalau aku lihat. Dan orang ini yang berniat menjadi temanmu ini orangnya baik, ya. Sikapnya baik, ramah, kayak menunjukkan dukungan, tapi sebenarnya orang ini tuh ingin menyabotase hubungan kalian, ya. Terpaut entah dia perempuan atau laki, tapi orangnya baik. Jadi kalian harus hati-hati. Dan kalau aku lihat di sini orang ini memang cinta banget sama kamu, suka banget sama kamu, tertarik banget sama kamu dan aku lihat orang ini memang sedang dalam perjalanan menuju kamu. Cuman memang orang ini punya masa kelam ya. Orang ini tuh eh apa ya? Saking dia ingin em, mendapatkan cinta ya, akhirnya dia ini terlampau eh, melewati batas gitu ya dalam pencarian cintanya. Jadi mungkin dulu dia ini punya masa kelam, dulu suka gonta-ganti pasangan, ya gonta-ganti kekasih gitu. Sehingga mungkin dulu itu juga pada saat masih bersama kamu, ya dia dulu pernah selingkuh gitu ya, pernah menghadirkan pihak lain. Nah itu, jadi hati-hati ya, dilihat lagi apakah dia saat ini single atau tidak, atau mungkin kamu ya, atau mungkin kamu yang saat ini single atau tidak. Karena kalau misalkan di antara kalian masih ada yang punya eh, apa namanya hubungan lain, maka hubungan kalian dengan orang ini, orang lama kalian ini, aku rasa akan bercerai-berai lagi, akan apa namanya berpisah lagi gitu ya. Jadi hati-hati, sebaiknya baik ini kamu ataupun tidak, baik ini kamu ataupun dia, tidak ada yang berpikiran lagi untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kalau memang kamu masih mau sama dia dan dia juga masih mau sama kamu. Tapi kalau aku lihat di sini sebenarnya dia masih mau sama kamu. Cuman mungkin ada kemungkinan ya, kalau misalkan bukan kamulah orang yang menghadirkan pihak ketiga, jangan-jangan pihak ketiga itu ada di sisi dia. Ya mungkin dia eh, apa ber apa namanya bertopeng ya, eh, ngomongnya pengen jadi teman padahal sebenarnya orang ini ingin menghasut dia untuk eh, berpisah dengan kamu. Hati-hati, intinya di sini dulu dia punya masa kelam ya, sehingga kalau bisa untuk kali ini ya, untuk hubungan yang kali ini jangan lagi sampai ada pihak ketiga kalau misalkan kalian masih mau bersama gitu ya. Takutnya kejadian yang dulu akan terulang lagi sehingga hubungan kalian ya kerjaannya cuman putus nyambung, pergi datang pergi kayak gitu terus ya, nggak akan ada perkembangan ya. Dan kalau aku lihat juga memang ini energinya juga, energi orang ini tuh memang lambat ya, lambat banget karena memang kalau aku lihat orang ini benar-benar yang dari nol gitu ya. Ya, benar-benar yang dari nol. Jadi memang tidak secepat itu untuk bisa segera bangkit ya, memang butuh waktu, butuh proses seperti itu. Dan orang ini juga memang sangat menikmati proses sehingga dia memang sangat berfokus pada apa yang saat ini dia kerjakan. Makanya dia itu punya komunikasi sama kamu itu jelek banget, jarang banget ya. Ya itu tadi bisa mungkin seminggu sekali, bahkan sebulan sekali atau bahkan berbulan-bulan baru dia nanti komunikasi gitu ya. Karena memang energi orang ini tuh lambat, dia tuh suka sekali em, apa ya? Suka sekali dengan proses perjalanan hidup. Jadi dia nggak gerasa gerusuk orangnya gitu ya, atau nggak suka yang satset satset atau instan. Dia nggak suka yang instan
Ya, jadi dia sangat menikmati proses di dalam hidup dia. Maka dari itu energinya Knight of Cups ya, pelan ya. Energinya itu santai gitu. Jadi kalau kamu mengharapkan orang ini segera-segera banget memberikan kepastian, aku lihat belum bisa gitu ya. Dia belum mampu karena ini benar-benar yang dari nol. Sekarang ini dia lagi memulai hidup dia dari nol gitu. Ya, jadi keputusannya ada di kamu. Kalau memang kamu masih mau sama dia, ya silakan ditunggu, cuman entah sampai kapan, ya, karena setiap energi orang, setiap pencapaian orang itu kan waktunya beda-beda gitu ya. Terus itu kan indikator mereka sukses juga setiap orang beda-beda ya. Jadi kalau mau nunggu dia ya entah sampai kapan. Tapi kalau misalkan kamu ingin mencari yang lain, ya ya silahkan aja sih, nggak masalah ya, nggak masalah. Itu aja sih ya. Jadi keputusan tetap aku serahkan ke kamu ya. Kamu maunya gimana? Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.